Dahi Fan Star dipelintir menjadi bola, dan dia mencoba yang terbaik untuk melihat ke arah bayangan merah tua. Kulit bayangan itu tampak seperti lava mengalir, dan bahkan rambutnya bercampur dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Sekadar sidik jari, mereka semua tampak menyatu dengan langit dan bumi. Mereka seperti langit dan bumi. Tuhanlah yang mengatur segalanya. Alam ilahi, untuk Qin Yichen yang lahir di era ini, hanyalah istilah umum untuk alam. Tetapi pada saat ini, Qin Yichen bahkan tidak berani melihat ke arah bayangan Dewa Merah Tua, karena itu berdiri di sana. Selama dia berniat membunuhnya, itu seperti sinar garis di tubuhnya untuk membunuhnya. Pada saat itu, Qin Yichen benar-benar merasakan betapa dewa itu. Apa yang mendominasi segalanya? Keberadaan ini, aku khawatir ini adalah keberadaan bersama tuannya, setidaknya saat itu. Fan Star terkejut secara diam-diam di dalam hatinya, dan setelah puluhan juta tahun penindasan, bayangan dewa akhirnya melihat langit. Helian Yunshan, sepertinya kamu telah dikalahkan. Kekalahan itu begitu menyedihkan sehingga dunia tidak bisa mentolerirnya. Meskipun bayangan dewa bayangan telah ditekan selama puluhan juta tahun, tetapi ketika baru saja keluar, seluruh tubuh Dao Wen menyatu dengan langit dan bumi, memungkinkannya untuk merasakan segalanya. Ini adalah dewa sejati, yang bangga dengan langit dan bumi, dan merasakan dunia. Mungkin saya harus mengatakan bahwa Anda, secara inheren tidak dapat ditoleransi. Sementara bayangan Dewa Merah Tua menyeringai, dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, dan kota meteorit liar yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dalam sekejap. Penghalang yang dikondensasi Cao Haozong bergetar dan hancur. Cao Haozong, manusia sekarang adalah hewan murahan. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Jam Cao Hao bergetar, dan gadis naga itu segera memuntahkan darah, dan Huang Yu dengan kejam menghancurkan dan membunuhnya. Namun, pada saat ini, saya melihat telapak tangan kaisar melonjak dengan pola kaisar yang tak terhitung jumlahnya, cukup lebar untuk memberkati langit berbintang. Mendukung bayangan indah gadis naga itu. Tolong. Kalian tidak bisa mewakili hari ini, atau tempat ini. Helian Yuntian, kaisar surgawi dari klan Heze sedikit menundukkan kepalanya, dan mata dewa yang tampaknya mampu menghancurkan bintang yang tak terhitung jumlahnya, dengan penuh kasih dan sedih menatap kaisar klan Heze yang berlutut dengan satu lutut. Bangunlah anakku, bangun, jangan berdarah lagi untukku. Helian Yuntian sudah bangun. Saat Helian Yuntian mengangkat kepalanya, kesedihan di mata Tuhan sudah tidak ada lagi, dan beberapa hanya peperangan yang mengerikan. Itu adalah niat pertempuran yang menghancurkan bumi. Helian Yuntian berbicara, membuat seluruh Heze Zudi dan suara ilahi sepertinya bergabung menjadi satu. Bahkan jika Heze Zudi sedang dihancurkan, itu sedang dihancurkan tanpa dapat diperbaiki. Bagaimana, Huang Mi? Rasanya seperti ditekan selama puluhan juta tahun, bukan? Terpencil. Dan sejak tahun-tahun yang tak ada habisnya, dia disebut dewa kuno sampah dan kejatuhan. Raja meteorit liar. Meskipun puluhan juta tahun hanyalah sekilas kehidupannya yang tak berujung bagi dewa-dewa kuno Huang Meteo, keberadaan mereka melampaui kuno dan modern, atau kuno dan modern. Mereka didominasi dan dikendalikan oleh mereka. Namun, ditekan oleh klan Heze tidak diragukan lagi sangat memalukan. Sayangnya, raja ini telah pulih, dan dua semut lainnya dari klan Heze Anda tidak akan pernah hidup kembali. Dewa meteor liar Wang menyeringai, mulutnya retak, dan dunia dipenuhi dengan tirani dan ejekan. Berbicara tentang kaisar surga, kami membiarkanmu menjadi kaisar surga, jadi kamu bisa, dan tidak membiarkanmu. Apakah kamu klan Heze, naga asli, atau klan Feng? Mereka semua hanyalah semut. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Langit awan Helian bergerak, kekuatan semacam itu menghancurkan langit. Dan kekaisaran semacam itu mungkin menghancurkan segalanya. Kekuatan semacam ini menyebabkan semua kaisar yang berdiri di langit berbintang melaporkan kehangatan. Hanya ketika mereka melaporkan grup untuk pemanasan, apakah mereka mengorbankan kartu final masing-masing, dan tampaknya mereka hanya bisa bertahan menghadapi sisa-sisa ini. Pada saat ini, Qin Yichen dan Fan Wanxing saling memandang dari kejauhan. Selain kebencian mereka berdua bahkan lebih ngeri. Seperti orang kuat lainnya, pemboman luar biasa semacam ini. Jenis pertempuran yang menghancurkan ini, mereka sama sekali tidak berdaya. Qin Yichen memperhatikan bahwa Helian Yuntian, roh kaisar-kaisar surgawi klan Heze, memiliki separuh tubuhnya dibakar oleh api, meninggalkan bekas luka yang buruk. Bahkan perutnya dibakar dengan lubang di perutnya, sehingga roh kaisar masih mempertahankan luka seperti itu. Namun, Qin Yichen tahu bahwa roh kaisar dibakar oleh api. Hanya dapat dikatakan bahwa kehancuran semacam ini telah menghancurkan tubuh kaisar dari kaisar klan Heze, dan bahkan menghancurkan jalan setingkat kaisar, meninggalkan jalannya tidak lengkap selamanya. Huang Mi, sebenarnya apa ini? Dikatakan bahwa dia bertanya pada dirinya sendiri, tetapi Qin Yichen memiliki jawabannya di dalam hatinya.
Ternyata nenek moyang mereka menghadapi musuh yang begitu menakutkan saat itu. Gengsi kaisar jatuh, dan suara kaisar melonjak di langit membuat Qin Yichen bersemangat. Huang Yu, klan Hezeku bisa menekanmu sekali, dan akan ada kali kedua dan ketiga, berkali-kali. Helian Yuntian, klanmu sekarang hanya memiliki satu semut tersisa. Apa yang kau lawan aku? Di matanya, sang kaisar tidak lebih dari seekor semut. Tampaknya hanya ketika dia mencapai alam kaisar dia dapat memenuhi syarat untuk dianggap sebagai semut. Aturan macam apa ini? Melihat semuanya, banyak kaisar gemetar, bersemangat dan kagum. Mereka semua tahu sekarang bahwa pertempuran ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Tetapi mereka dapat menyaksikan pemandangan yang menghancurkan ini, yang cukup untuk dibanggakan dengan hidup mereka. Dari klan Heze, hanya satu roh kaisar yang tersisa untuk bangun. Adapun bagaimana roh leluhur roh kaisar lainnya berakhir, Qin Yichen tidak bertanya, tetapi dia juga punya jawaban. Dia menatap ke langit, dan dengan penglihatannya, dia tidak bisa mendapatkan gambaran lengkap tentang keberadaan dua patung di matanya. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mengamati beberapa kekuatan magis yang hancur. Kekuatan magis ini mengandung keajaiban yang tak ada habisnya. Tidak diragukan lagi bahwa menonton pertempuran ini sudah cukup untuk membuat semua kaisar menyombongkan diri. Dan pada saat yang sama, itu sangat bermanfaat. Kaisar Yuntian, bisakah dia benar-benar mengalahkan Dewa Kuno Desolet? Baik Qin Yichen dan Chang Jiwan sangat gugup. Tetapi yang membuat hal sebelumnya tidak terduga adalah bahwa Helian Yuntian tidak takut akan kehancuran yang merusak langit dan bumi, dan mati. Mengapa bertengkar denganmu? Dengan Helian Yuntianku, ini adalah era naga sejati, Kaisar ke-176 Cao Tian. Dengan ini, itu adalah tanah leluhur klan Hezeku, dan tanah klan Hezeku. Bangun. Hanya mendengar kemarahan Helian Yuntian, gendang telinga dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan darah. Sebuah batu besar menjulang ke langit di antara bukit-bukit tandus yang telah runtuh. Batu besar itu adalah salah satu yang menyulitkan banyak kaisar surgawi untuk dapat mengguncang sedikit pun. Pada akhirnya, bahkan jejak kutukan tertinggi yang dipadatkan oleh leluhur kaisar surgawi hampir tidak dapat mengguncang sedikit dan menyelamatkan Raja Meteorit yang desolet. Batu besar itu awalnya hanya pola dao yang berkedip-kedip, tetapi ketika terbang ke tangan Helian Yuntian, itu adalah mahakarya dao buang. Ketika cahaya itu menyelimuti segalanya, Qin Yichen tidak tahu apakah itu menyilaukan atau apa, tetapi dia merasa bahwa bintang yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan dunia sedang berubah. Dou Zuan Xingyi. Tidak. Bukan hanya pergerakan bintang-bintang, tetapi bintang-bintang berubah menjadi ketiadaan, menjadi pita, dan bahkan bintik-bintik yang menggeliat di langit. Perubahan tak berujung, menelusuri kekuatan langit dan bumi, kekuatan kuno yang dahsyat melonjak. Boom. Helian Yuntian awalnya adalah penguasa kaisar surga, dengan kekuatan magis yang tak terbatas. Tapi pada saat ini, dia sangat buas. Dia langsung mengangkat batu besar dan membantingnya ke kepala Dewa Kuno Meteor Liar.